Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Linda Dulu. Saya dari Universitas dan Masyarakat Indonesia. Di sini saya bermaksud untuk menyelesaikan tugas saya, khususnya untuk mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Antonius Yantogebang, SEM. Baiklah teman-teman, di sini saya tidak hanya menyusun sendiri, tapi saya susun bersama dengan teman kelompok saya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dalam kesempatan ini kami dapat menyusun materi ini. Baiklah teman-teman, langsung saja saya akan mempresentasikan tentang analisa perilaku konsumen atau faktor keluarga dan keputusan membeli. Mungkin teman-teman semua bertanya, apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah proses atau aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan serta pengevaluasian produk atau jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kemudian model pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan diawali dengan adanya keputusan yang berusaha untuk dipenuhi. Pemenuhan keputusan ini terkait dengan beberapa alternatif, sehingga perlu dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh alternatif terbaik dari persepsi konsumen. Dalam proses membandingkan ini, konsumen memerlukan informasi yang jumlah dan tingkat kepentingannya tergantung dari tingkat kebutuhan konsumen. Kemudian teman-teman ada model dan teknik pengambilan keputusan. Pertama ada model optimasi, ada model satisfying, ada model heuritis, dan ada model mixed scanning. Kemudian teman-teman ada yang namanya tipe-tipe proses dalam pengambilan keputusan. Pertama ada proses complex decision making, ada proses brand loyalty, ada proses limited decision making, ada proses dalam catatan proses pengambilan keputusan adalah lebih kepada kekhasan konsumen daripada kekhasan barang. Kemudian yang terakhir ada proses inertia. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah ada dua, yaitu pertama faktor situasional dan faktor personal. Kalau faktor situasional terjadi pada stimulus yang menimbulkan masalah pada sifat masalah seperti sulit atau mudah, baru atau lama, penting atau kurang penting. Kemudian ada hal-hal yang dapat mempengaruhi pemecahan masalah. Pertama ada motivasi, kepercayaan dan sikap yang salah, kebiasaan dan emosi. Ya teman-teman, di sini juga ada yang namanya model proses pengambilan keputusan. Perlu sekali kita untuk mengetahui model pengambilan keputusan. Kita juga mempunyai keuntungan dalam mengetahui model pengambilan keputusan. Pertama ada kita memperoleh keuntungan dalam memenangkan persaingan, memberikan informasi berbasis kebutuhan pelanggan, meningkatkan penjualan dan basis pelanggan. Kemudian tahap proses pengambilan keputusan konsumen ada 5. Pertama mengetahui masalah, memilih produk, membandingkan produk dan layanan dari penjual yang berbeda, memilih produk dan melakukan pembelian, dan yang terakhir merefleksikan pembelian mereka dan apakah akan kembali membeli. Di sini juga ada hal yang mempengaruhi pemecahan masalah. Menurut penemuan seorang ilmuwan yang bernama Rahmat pada tahun 2007 mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah diantaranya adalah faktor situasional dan faktor personal. Seperti tadi saya jelaskan, kalau faktor situasional itu berhubungan terhadap stimulus menimbulkan masalah pada sifat-sifat masalah seperti sulit atau mudah, baru atau lama, penting atau tidak penting. Kalau khusus untuk faktor personal itu tergantung pada diri sendiri atau individu konsumen. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah pertama ada kebudayaan, kedua faktor sosial, dan yang ketiga ada pribadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen juga ada 5 bagian. Yang pertama tentang jenis produk, keputusan tentang bentuk produk, tentang merek dan tentang penjualnya, dan tentang jumlah produk. Kemudian persepsi dan proses persepsi. Persepsi didefinisikan sebagai proses di mana seorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia. Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda dari objek yang sama karena adanya 3 persepsi. Pertama, perhatian yang selektif, gangguan yang selektif. Ketiga, mengingat kembali yang selektif. Faktor-faktor persepsi ini yaitu perhatian, gangguan, dan mengingat kembali yang selektif berarti bahwa para pemasar harus bekerja keras agar pesan yang disampaikan diterima.
Kemudian teman-teman, pembelian pasar bisnis, proses pembelian bisnis atau business buying process adalah proses pengambilan keputusan oleh pembeli bisnis untuk menentukan produk dan layanan yang perlu dibeli oleh organisasi mereka. Kemudian menemukan, mengevaluasi, dan memilih di antara pemasok serta merek yang tersedia. Proses keputusan pembelian bisnis melibatkan 8 tahapan. Pertama ada tahap pengenalan masalah, ada tahap deskripsi, ada tahap spesifikasi, tahap pencarian, tahap pengumpulan, tahap pemilihan, tahap spesifikasi, dan yang terakhir tahap penjualan. Baiklah teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan apa aja peranan seseorang dalam mengambil keputusan. Pertama, dalam pembelian terkadang menjadi faktor pendorong sangat kuat bagi pengambilan keputusan pembelian. Kita dapat membedakan 5 peran yang dimainkan orang dalam keputusan pembelian adalah sebagai berikut. Pertama, ada initiator, ada influencer, ada decider, ada buyer, dan ada user. Efek pendapatan dan efek substitusi terhadap perilaku konsumen. Bagian A, efek pendapatan. Jika pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Kemudian, ada efek substitusi atau penggantian. Dalam penurunan harga suatu barang akan menyebabkan permintaan pada barang tersebut semakin bertambah banyak. Kemudian perilaku konsumen secara rasional dan irasional. Kalau khusus untuk perilaku konsumen secara rasional itu ada 3 penjelasan. Pertama, melakukan konsumsi suatu barang atau jasa karena benar-benar dibutuhkan. Kedua, melakukan konsumsi sesuai dengan kemampuan konsumen. Dan yang ketiga, melakukan konsumsi barang dan jasa secara optimal. Kalau khusus untuk perilaku konsumen secara irasional, ada juga 3 bagian penjelasan teman-teman. Pertama, melakukan konsumsi karena tergiur promo atau penawaran produsen. Yang kedua, melakukan konsumsi atas dasar gengsi. Yang ketiga, melakukan konsumsi dari luar kemampuan. Kemudian teman-teman, variabel konsumen terbagi menjadi 3. Ada variabel stimulus, variabel respon, dan variabel intervening. Kalau variabel stimulus itu merupakan variabel yang berasal dari luar individu atau faktor eksternal. Kalau untuk variabel respon itu berasal dari aktivasi individu sebagai reaksi dari variabel stimulus. Variabel respon sangat bergantung pada faktor individu dan kekuatan stimulus. Contohnya keputusan membeli barang, penilaian terhadap barang. Dan yang ketiga ada variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel antara stimulus dan respon. Variabel intervening individu termasuk motif-motif membeli, sikap terhadap suatu peristiwa, dan persepsi terhadap suatu barang. Peranan variabel intervening adalah untuk memodifikasi respon. Kemudian pengaruh perilaku konsumen. Bagian A, pengaruh psikologis mencakup motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap perseorangan. Bagian B, pengaruh pribadi mencakup gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi. Bagian C, pengaruh sosial mencakup keluarga, pendapat pemimpin, orang yang pendapatannya diterima oleh orang lain, dan kelompok referensi lainnya seperti teman, rekan sekerja, dan rekan seprofesi. Dan yang ketiga atau terakhir, keempat maksud saya, pengaruh budaya. Kemudian teman-teman, kesimpulannya adalah model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru jika perlu. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses perebutan yang memerlukan penggunaan model secara cepat dan benar. Ada beberapa model dan teknik pengambilan keputusan, yaitu model optimasi, model task picking, model mixed scanning, dan model heuristis. Konsumen menggunakan pemecahan masalah yang terbatas ketika mereka melakukan sedikit usaha untuk mengukur kebutuhan tersebut. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi saya. Atas perhatian dan kerjasama teman-teman semua. Ucapkan terima kasih. Atas kekurangannya mohon dimaklumi. Saya berharap presentasi melalui video ini dapat berguna bagi saya dan bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton.